Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sempatkan waktu kami untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Pujian-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, firman yang menghidupkan iman kami, firman menyembuhkan sakit penyakit kami, firman yang melepaskan kami dari segala beban berat. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, Pastor Fauzan yang akan menyampaikan dan menjelaskan firman-Mu Tuhan. Biarlah dia cakap mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Santi. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 103. Nanti dibacakan oleh Ibu Nerliana dan Filipi 3. Nanti dibacakan oleh Ibu Sarma. Silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Bu Cinta. Salam Bu Cinta. Shalom Bu Nerliana. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir saat ini, baik itu di Zoom maupun di YouTube, dan juga yang akan nonton siaran ulang kita. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur, Mazmur 103 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan,
hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya. Dengan mendengarkan suara firman-Nya, pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Demikian pembacaan firman. Terima kasih Bu Nerliana. Silakan Ibu Sarma, Filipi pasal 3. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terkutip dari Filipi pasal 3. Beginilah firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu, tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah. Dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya.
Demikian. Terima kasih Bu Sarma. Kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh Pastor Joseph Paul Zhang dengan tema hasrat yang mulia. Silakan Pastor. Ya, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap pagi dan membuat hidup kita semakin hari semakin segar di dalam Tuhan kalau hati kita murni. Ya, penghalang Anda memiliki hasrat yang mulia ini. Hasratnya apa? Nodong. Tiap hari pokoknya dalam pikiran melek, gitu gabung, siapa yang bisa gua palak nih? Pilih satu-satu. Wow, ini bukan malaikat apeng ini bukan malaikat apeng ini, tapi udah jelas tujuannya udah beda ini motifnya ini. Ini Pak Apengnya senyum terus jika berhenti senyumnya. Pakai baju kuning lagi nih Pak Apengnya nih. Tiap hari datang itu ya pagi-pagi bangun ya Anda sudah pergi ke gereja sana udah tengok-tengok targetnya siapa nih yang mau gua utangin nih. Siapa nih? Kemarin udah kita belajar ya. Masuk, wah cewek mana nih yang mau gua gebet nih? Mana nih janda-janda yang nafsu nih? Aduh, ngeri saudara pokoknya. Saya serius ya. Ini selalu ada dalam komunitas dan di komunitas kita hati-hati. Saya sudah warning. Suatu ketika Anda kita sudah sampai di titik komunitas yang kudus dan Anda main-main, mati saudara dalam dosamu. Itu yang namanya menghujat Roh Kudus. Anda tahu di situ sudah ada kebenaran, Anda lihat, Anda mengerti di situ sudah ada kekudusan, di situ Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, Anda masih main-main. Itu namanya menghujat Roh Kudus. Anda melecehkan Roh Kudus. Sama seperti ya kalau Anda lagi ngomong makan, kumpul sama jenderal-jenderal, sama menteri-menteri, sama Jokowi, tiba-tiba Anda ngangkat bokongnya Anda sedikit, begitu loh. Wah, Anda bisa itu nggak akan sampai di penjara yang bagaimana. Begitu Anda digebukin, saudara. Suruh orang siapa nggak tahu suruh gebukin Anda gara-gara Anda kentut itu. Sama hati, saudara. Itu namanya menghina, saudara. Ya, menghina. Nah, menghina Roh Kudus juga sama. Ketika di dalam suatu komunitas yang kudus, di mana mujizat terjadi, kuasa-kuasa ajaib, di mana kasih dilimpahkan, Anda masuk mau ngelabak di situ. Mati, saudara. Seperti Ananias dan Safira, ya kan? Tetapi ketika hatimu alete ya, gampang banget saudara bagian alete ya, tinggal hatimu murni saja. Itu dilatih setiap hari. Makanya Tuhan ajari komunitas kita. Sama seperti Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Ajari komunitas ini. Ada yang ngupilan, ada yang ngamukan, ada yang ngentutan. Diajari sama Tuhan Yesus dengan sabar, saudara. Hujat kepada anak manusia diampuni. Anda boleh angkat kakimu, tumitmu kepada anak manusia, saudara. Anda boleh maki-maki Tuhan Yesus dalam kebodohanmu seperti saya. Dalam kebodohan saya maki-maki Tuhan Yesus, goblok bener ya. Tetapi begitu Anda sudah masuk dalam komunitas yang kudus, di mana roh itu mempertontonkan kuasanya, dan Anda main-main, itulah hujat kepada Roh Kudus. Mati, saudara, nggak ada ampun, saudara. Jadi dari sekarang, saudara, jangan main-main dengan komunitas. Ya, kita mau next level, saudara. Tuhan sudah warning. Belakangan saya udah keras sekali ya. Dalam semua komunitas kita. Ada beberapa banyak yayasan. Saya sudah ngerti dengan aling-aling. Sungguhan, saudara. Karena Anda semua mau next level. Kalau saya tegur, jangan mutung. Ya, ini diaken-diaken kalau saya lagi kena pas kesindir. Ini Pak Paul nyindir terus. Enggak, jangan mutung, saudara. Anda kalau tak telepon saya terus saya tegur begitu ya, jangan mutung, saudara. Kalau saya nelpon itu berarti saya mengasihimu. Saya ada ya yang khusus saya telepon, saya langsung komplain sama dia, saya tegur ya, orang ini ya jangan mutung. Ya tapi saya bersyukur orangnya nggak mutung. Saya tetap saya anggap Pak Paul saudara saya. Iya, kalau saya bukan saudara sudah tak bodoh amat, saudara.
Karena kamu adalah komunitas di sini. Saya telepon khusus. Kurang gawean apa saya? Kurang gawean apa? Aduh, mau napas aja sampai sesek tiap hari. Ya kan? Saya sampai nelpon beneran ya. Ya ada satu lah orang-orang yang dekat dengan saya yang saya bisa bercanda telepon omong kosong, ada bisa saudara. Tetap saya ini manusia biasa ya, yang senang bercanda, yang senang kadang-kadang senang ngegosip juga kadang-kadang ya saudara. Saya ini normal, manusia normal. Ya, tetapi dalam hal komunitas yang kudus saya jaga benar saudara, saya hati-hati sekali. Karena saya tahu saya sudah melihat jauh ke depan bagaimana komunitas yang kudus ini nanti akan. Lihat ya, Anda yang dengar di sini, Anda baru berdoa, setiap yang Anda doakan itu nanti bisa sembuh semua. Setiap yang Anda gumuli setiap orang masuk dalam komunitas ini selalu mengalami terobosan, enggak ada yang enggak, saudara. Dan itu kita sekarang sudah mulai kelihatan, orang-orang masuk sini pasti dipulihkan, orang masuk dipulihkan. Yang enggak, ya banyak, yang bandel-bandel, yang ngeyel-ngeyel, yang kudu diselentikin, saudara. Ya banyak. Tapi bagaimana hidup Anda, kita semua selalu dipenuhi hasrat yang mulia. Hasrat yang kudus, hasrat yang penuh dengan kebaikan. Hasratnya itu, pokoknya niatannya penting, niatannya itu selalu apa? Mulia. Bagaimana hasrat itu dipenuhi selalu dengan kebaikan. Itu kan hasratnya selalu cabul. Datang ke sini tengok-tengok mana yang janda nih, mana nih yang suaminya itu kan. Hasratnya nggak bener. Hati-hati ya. Makanya kalau diajak kopi darat, Anda kalau yang janda-janda sama siapa saja, tes dulu saudara. Serius, Anda nanti dirayu-rayu, Anda lagi haus. Ya kalau lagi haus minum Coca-Cola, ya masalahnya Coca-Colanya hanya lebar. Coca-Cola, aduh hausnya sekali, wah ya mumet saudara. Mau ketemu sendiri. Ketika kamu jatuh, tambah ruwet hidupmu saudara. Tambah kena kutuk, tambah nggak bisa bangun, nyungsep dah. Bukan ngutukin, saya ngingetin, ya. Saya ngingetin Anda, hati-hati ya yang minta dicek kopi darat. Selalu rame-rame, jangan sendiri. Ya. Oh, nggak usah begini saja, begini. Bohong, nanti ada yang mau rahasia saya bicarain. Nah, yang rahasia-rahasia itulah yang cabul-cabul, yang busuk-busuk tuh. Baru kenal rahasia-rahasiaan, busuk, tak jamin busuk, saudara. Saya setiap kali mau konselingin orang aja, baru kenal itu saya pasti ngajak Ana. Sudah kenal lama pun saya pasti ngajak Ana, saudara. Terus suruh ketemu sendiri, saya nggak mau. Anda kalau telepon saya, ya, saya pakai speaker. Ana dengar, saudara. Siapapun yang telepon saya selalu pakai. Karena saya tidak pernah telepon begini, ya. Saya kalau telepon pasti pakai speaker. Saya ngomongnya begini. Soalnya kalau begini, bagian ini sakit, saudara. Kena radiasi kan. Nah, saya peka sekali gitu, langsung pusing, nggak enak. Makanya saya selalu pakai speaker. Saya selalu ngomong begini. Ya, selalu nanti isi saya dengar. Kalau di mobil saya pasang, pasti sudah pakai speaker mobil, pasti dengar. Jadi ngomong saya yang dengar, Ana pasti dengar kalau telepon sama Anda telepon saya, nggak ada rahasia, pasti Ana dengar. Tidak ada kata rahasia. Handphone saya Ana bisa buka, saudara. Malah emailnya di cloning, di tempatnya Ana juga. Jadi Anda yang nggak bisa, pokoknya saya semua open. Itu kontrol buat saya. Ya, kontrol buat saya. Saya juga manusia, bukan pisau belati. Saya punya perasaan, saya punya kelemahan, saya punya hawa nafsu. Itu saudara, bagaimana kita jaga diri kita sendiri juga. Nggak main-main saudara. Nah, aletheia itu penting saudara. Jaga kemurnian hatimu. Jangan lemah, jangan takut. Pak, kalau besok nggak makan gimana? Baru sehari. Baru sehari. Saya pernah 7 hari nggak makan, bukan karena puasa, tapi karena nggak punya duit, saudara.
Lah terus gimana? Tuhan nggak makan kan? Tuhan nggak menyertai. Oh, Tuhan menyertai. Saya 7 hari nggak makan, saudara, karena nggak punya duit. Tetapi saya nggak mati. Nggak mungkin mati, saudara, karena bisa minum. Ya kan? Ya waktu saya 7 hari nggak makan, nggak punya duit, saya jadikan puasa sekalian. Berarti disuruh puasa sama Tuhan. Saya puasa benar-benar. Waktu saya ngalami pacek yang luar biasa, ya semua saya jual, uangnya bukan disimpan ya, saya kasihkan gitu. Saya kasihkan untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan di desa loh. Itu beneran ya. Beneran ya. Termasuk kasihkan ke rumah Salom segala itu, panti asuhan. Pak Harto kenal tuh. Enggak, saya bukan pamer. Ini saya lagi kasih tahu saudara. Saya mulai pelayanan saya ini ya dari nol, saudara. Dari tidur di lantai. Ya, bukan benar, saya lepaskan semua. Hari ini mas saya tidurnya di spring bed, enak, saudara. Ya, anak-anak saya tidurnya di kasur yang tebel. Kalau lagi musim dingin juga kita ada pemanasnya. Kalau lagi musim panas kita ada kipas angin, nggak pakai AC di sini, ya malu kalau pakai AC. Karena orang-orang Belanda jarang yang pakai AC. Tapi saya mulai dari nol, saudara. Benar-benar saya mau mulai pelayanan dari nol. Dari hati yang murni, saya bangun iman saya di situ. Nggak punya uang. Anak saya yang penting makan. Saya puasa, saudara, sama anak. Puasa. Sakit hati nggak waktu itu? Enggak, sukacita, saudara. Serius sukacita. Anak-anak happy nggak? Happy. Waktu doa Dewa Jireh itu, si Miracle itu sambil lompat-lompat, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Karena dia waktu kalau Jehovah Jireh pasti kesempatan mau minta apa saja dikasih. Kalau minta, Pak mau beli ini, Papa nggak punya uang, nak. Pak mau beli ini, Papa nggak punya uang, nak. Tapi begitu dah kamu sekarang Jehovah Jireh, dia tahu kalau dia bilang Jehovah Jireh, dia minta apa aja pasti dikasih, saudara. Ini anak umur waktu itu sudah kelas 2 SD, saudara. Kelas 1 SD. Ya, umur 6 tahun, umur 5 tahun. Bayangin anak 5 tahun, loh, saudara. Kesempatan saya ajari anak-anak, 2 anak ini untuk berkata Jehovah Jireh, dan dia lihat apapun yang dia minta dikabulkan, saudara. Lu anak saya ndak begitu, Pak. Lah karepmu dewe, kenapa kamu ndak ajarin? Nah, karena kamu ndak ajarin. Hasratmu tidak murni, sehingga bagaimana ada hasrat yang baik. Kita begitu melewati masa-masa itu, saya nggak mau minta, nggak mau utang. Saya mau mulai, saya mau perbaiki semua karakter saya, semua gaya hidup saya, semua iman saya yang salah, semua dogma-dogma yang ngawur, semua mental-mental minta ngutang sebagaimana saya rontokkan semua, saudara. Itu beneran, saudara. Setahun pertama deg-degannya minta ampun. Tahun kedua sudah nggak deg-degan. Sampai hari ini, ya sudah, nggak apa-apa, nggak ada uang, tenang saja. Tuhan baik. Ya, kalau ada sesuatu, sampai terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, Tuhan baik, pasti baik. Hasratnya selalu baik, dipenuhi hasrat yang baik. Hasratnya itu keinginan-keinginan semua yang timbul di hati ini ya, kecenderungan selalu baik, keinginannya baik, pikirannya baik, selalu berpikir baik, ya, selalu positif, selalu optimis. Bukan berarti saya optimis terus ngawur, nggak waspada, bodoh, naif itu namanya. Saya optimis, saya positif. Tapi saya selalu tegur kalau ada yang bahaya-bahaya. Saya kasih tahu ini resikonya akan terjadi seperti ini. Karena tugas saya sebagai mentor Anda, sebagai fasilitator Anda, ya, saya punya marifat yang lebih yang Tuhan berikan sebagai seorang gembala. Makanya saya kasih tahu, bukan saya negatif thinking, tapi saya kasih tahu resikonya. Saya kasih tahu Anda bahayanya di mana. Nah, saudara, ketika saya sudah jalanin itu, ya, selama 1 tahun itu,
bagaimana mendisiplin hasrat ini supaya baik dan dipenuhi dengan kebaikan. Waduh, saudara. Ya itu salib. Anda harus tinggalkan semua itu. Harus tinggalkan. Makanya itu tadi ya, ada si pendoa ini yang ngomongi saya. Pak, Tuhan suruh jual semua, lepas semua, Pak. Mas, saya nggak ngajari Anda untuk jual semua, lepas semua. Enggak, tapi saya kasih tahu, tinggalkan semua. Ya, pikiran-pikiran yang lama. Kadang hati saya selama ini tergantung di sana. Dogma yang ada dalam pikiran saya adalah kalau mau pelayanan kudu punya uang. Kalau mau pelayanan itu kudu kaya. Kalau mau pelayanan kudu pakai pakaian yang necis. Kalau yang punya uang itu harus keren supaya orang menghargai. Itu dogma yang ada dalam pikiran saya, saudara. Nah, makanya saya selalu pakai kaos hitam, ya, supaya nggak pusing, saudara. Ini saya serius ya, kaos 15 ini semua hitam semua saya. 15 hitam semua beneran ya. Saya tidurun pakai kaos hitam, saya ke WC pakai kaos hitam, ke gereja juga pakai kaos hitam ini, saudara. Cuma tinggal rangkapannya kalau musim dingin pakai jaket, pakai shawl, pakai sweater, pakai segala. Cuman pokoknya kaos hitam terus, saudara. Oh, radikal, saudara. Radikal. Karena memang untuk memulai sesuatu Anda harus radikal. Akhirnya Tuhan ajari. Sampai dimurnikan. Masih kurang murni, hajar lagi. Masih kurang murni, difitnah. Masih kurang murni lagi dia, Pak. Sampai benar-benar, iya Tuhan, iya. Sampai nggak ngelawan kalau Tuhan ngapain, saudara. Apa salahku Tuhan? Apa salahku Tuhan? Enak aja ngamuk-ngamuk kalau tekan enggak begitu. Sebentar Tuhan, ada apa Tuhan? Kayaknya ada yang salah kemarin Miss nih. Tuhan tolong Tuhan, kasih tahu Tuhan. Supaya saya bertobat. Responnya ingin bertobat, saudara. Sampai responmu ingin bertobat ketika difitnah, dicaci maki orang, ketika dia apa. Sampai responmu ingin bertobat. Ada apa nih Tuhan? Salahnya di mana nih Tuhan? Nah, kemudian lama-lama Anda murni hatimu mulai. Karena Anda utamakan, ada apa Tuhan? Iya Tuhan. Iya Tuhan. Itu yang namanya hati yang lembut, saudara. Itu yang namanya lemah lembut. Itu namanya rendah hati. Orang-orang yang demikian, saudara, memiliki hak ares. Memiliki alam yang jasmania ini. Itulah sebabnya komunitas kita cari uangnya gampang, saudara. Dibanding dengan gereja-gereja, kita ini termasuk lebih gampang. Kita ini orang baru. Anak iblis ini, si muka pantat ini, ya, si Cina pengkhianat ini, saudara. Ya, apapun julukan orang-orang yang tidak baik. Nyatanya kita ini yang dipercaya orang untuk kasih makan Indonesia. Nyatanya kita ini, Anda dan saya, yang dipercaya oleh Tuhan untuk kita menggubrak Indonesia. Ya, nyatanya orang-orang di komunitas kita yang dipercaya. Itulah sebabnya saya wanti-wanti sama Anda semua, para pengurus yayasan, para diaken. Ingat ya, jangan pernah bohong. Serius ya, jangan pernah bohong dalam masalah uang ini, di dalam pengurusan kita. Nanti Anda akan kena sial. Dan sialnya Anda, kita semua yang kudu dandanin, saudara. Kita semua kena imbasnya. Bukan cuma Anda yang sial, kita kena imbasnya semua. Jadi jangan pernah bohong. Kalau salah langsung aja salah, nggak apa-apa. Paling diomelin. Udah, nggak usah malu. Perbaiki. Supaya kalau salah cepat diperbaiki. Jangan malah dibulet-bulet kemana-mana. Next level ya. Next level dong. Anda yang biasa minta-minta, next level. Tahan. Setahun ini jangan minta, doa sama Tuhan. Ya. Anda yang biasa minta-minta, tahun ini jangan minta. Tahan. Percaya. Bilang Jehovah Jireh dalam nama Yesus Tuhan sediakan. Ya tapi Anda kudu kerja. Saya aja kerja. Saya terus kerja. Dan nganggurnya saya itu nggak nganggur-nggur ya saudara. Saya itu kalau nganggur itu, definisi nganggur itu artinya saya tidak punya kerjaan tetap saudara.
Tapi waktu saya selama 1 tahun berhenti, saya puasa, saya tiap hari nulis buku, saudara. Nulis artikel, nulis buku, nggak nganggur. Ya, saya pertama dari Facebook. Saya heran ini orang goblok-goblok. Mulai tak jawabin, saudara. Waktu itu kan memang saya sudah sekolah teologi juga ya. Nganggurnya saya sekolah teologi coba. Sekolah teologi ya. Nganggur sekolah teologi. Serius ya. Nah, itu Pak Iskandar itu teman kampus saya ya, itu yang akhirnya saya bisa ketemu. Nah itu loh. Karena saya terus nganggurnya saya belajar, saya nulis ya. Akhirnya saya punya kolega, saya dikenalkan, saya kembali gabung dalam sinode yang lain. Akhirnya nganggurnya saya menghasilkan buku, bukunya dijual jadi uang, bukunya dijual, saya jadi orang kenal saya. Saya kemudian sampai keliling Indonesia, keliling dunia, saudara, gara-gara buku itu. Ya kan? Nganggurnya itu produktif loh saya. Bukan nganggur males. Ya, bangun jam 11 siang, enggak, saudara. Nganggurnya saya kerja di rumah, saya tetap nyapu, tetap saya bersih-bersih rumah. Ya, anak juga nganggurnya anak sibuk, saudara. Dia masak ini, masak itu. Bahkan kita sudah di Eropa saja, 2 tahun kita nggak boleh kerja, saudara. Nggak boleh kerja. Tahun di Jerman setahun di sini nggak boleh kerja sama sekali. Ya, anak masak, saudara, buat orang-orang Belanda ini. Senang, saudara, mereka dikasih masakan-masakannya anak masakan Indonesia. Wah, ini bener-bener masakan Indonesia. Banyak orang yang pernah datang ke Indonesia kan kangen masakan Indonesia. Dimasakan sama anak, masak sayur lodeh, masak. Tangannya nggak pernah nganggur. Capek-capek, saudara, tapi seneng. Akhirnya dikenal kita semua. Satu kota ini kenal saya semua, saudara. Serius, saudara. Satu kota ini kenal kami. Kita ini orang baru, tapi satu kota bisa kenal kita. Setiap kali kita ada di rumah mana, setetangga 10 tetangga kanan kiri, 10 kita kirimin masakan. Kita kirimin masakan. Nggak bikin rendang, nggak bikin. Tangan itu nggak pernah nganggur, saudara. Teman-teman semua kalau saya lihat, kamu ada kerjaan nggak buat aku? Wah, enggak, kita nggak ada uangnya. Enggak, aku nggak mau dibayar. Aku bantu kamu. Kerjaan apa? Iya, bersihin kebun kamu lah. Apa saya bantu ngecatin rumah kamu? Saya nggak pernah ngecat di Indonesia, saudara. Di sini apa aja tak kerjain. Sampai tangan saya jadi terampil, saudara. Satu aja saya masih belum ini ya, masih takut ya listrik, saudara. Makanya rumah saya kabelnya panjang-panjang karena saya nggak berani bongkar listrik sendiri. Masih belum tahu itunya ya. Saya lupa ya, itu kan pelajaran SMA soalnya saya lupa ya pelajaran ya SMA. Saya lupa itu ya cara nganu instalasi listrik itu gimana. Loh, nggak pernah ngerjain listrik sendiri, saudara. Jadi lupa, ya kan. Saya nunggu, ini Pak Yusuper bolak balik datang, saya lupa nanya mesti ya. Lupa nanya, ininya yang mana arusnya, yang mana ground, yang mana. Saya lupa nanya terus. Nah, tapi tangan ini nggak pernah nganggur. Nah, waktu tangan ini bekerja terus, sambil tangan ini bekerja, tiba-tiba Tuhan kasih kreativitas dalam otak saya. Ya, orang-orang itu melihat. Sampai ini pendeta-pendeta yang liberal ini sampai heran. Kamu kok ketika orang lain panik nunggu, kenapa kamu bisa tenang sekali? Dia tahu ya, saya kan cerita waktu kita diuber-uber polisi segala macam, masuk TV segala macam, mereka sampai terkesiap gitu kan. Mereka pikir saya takut, mereka pikir saya mau nangis, mau apa gitu, mau stres. Tapi mereka heran, saya ketawa-ketawa. Kok kamu bisa begitu? Nah, suatu ketika saya pendeta ini nggak tahan nanya saya, pendetanya orang liberal ini kan. Ini pendeta liberal bener ya, pendeta gereja liberal. Bener-bener nanya saya, kok kamu bisa begitu? Saya mau jawabnya gimana? Kan saya juga pendeta sama seperti kamu. Ya kan gampang kan? Apa yang saya ajarkan, itu yang saya imani. Saya bilang sama dia begitu kan. Dia yang memenuhi hasratku dengan kebaikan. Sehingga masa muda kita tuh menjadi seperti burung Raja Wali. Tenang, terbang tinggi. Dalam segala gejolak, cool man. Dalam segala fitnahan, hantam terus. Ya. Kalau hasratmu selalu dipenuhi dengan kebaikan dari surga, ya, tiba-tiba Anda punya kekuatan, saudara. Maka dimulailah dengan aletheia. Dimulailah dengan mendisiplin
imanmu itu dijalanin, saudara. Ya, wanita-wanita yang janda-janda yang sendirian, ya, sibukkan dirimu. Jangan buat nonton drama Korea. Saat kamu nonton drama Korea, tiba-tiba hasratmu bangun, saudara. Hasratnya bukan hasrat yang kudus, romantisme, pengen roman-romanan. Bukan tadinya bukan pengen seks, cuma pengen roman-romanan, jalan-jalan sama laki-laki. Kan perempuan paling gampang diajak roman-romanan begitu. Disentuh, ditidurin kau. Terkutuklah. Yang kasihan, iya kan? Gara-gara kamu dikutuk, kerja apa-apa saja gagal, anakmu kasihan. Ayo bertobat. Disiplin, saudara. Semua. Jangan nonton drakor. Sibukan, makanya ikut kelas-kelas. Kalau ada punya uang, kelas-kelas ya. Kelas-kelas evangelis, kelas apologet, itu saja. Tiap pagi doa fajar, ya kan, disiplin, tiap malam ikut, ya semakin ruwet-ruwet gitu, saudara. Yang apa, jangan diisi dengan yang drakor-drakor begitu, isi otakmu, saudara. Dia akan memenuhi hasratmu dengan kebaikan nanti. Anda yang biasa minta-minta berhenti, praktek yang saya ngomong. Jehovah Jireh, Tuhan, kalau Pak Paul Tuhan kasih, kalau anaknya Pak Paul teriak Jehovah Jireh Tuhan kasih, Tuhan tolong saya Tuhan. Wah, sebulan pertama nggak dijawab, Jehovah Jireh sampai Anda nge itu, nggak dijawab. Kalau hatimu belum beres, sampai kamu tiba-tiba cun, oh ternyata begini maksudnya ya. Tiba-tiba hatimu cun karena beres hatimu, saudara. Jehovah Jireh datang beneran barangnya seperti yang kamu minta. Bukan yang kamu pengen ya. Yang kamu minta itu jangan yang kamu pengen. Oh, saya pengen ganti pakai Harley Davidson. Anda hari ini makan aja nggak bisa. Masih minta-minta. Tuhan, dalam nama Yesus Jehovah Jireh saya mau minta Davidson. Dari surga bilang, helmnya kayak pentung kepala ndasnya. Glubak, ndasmu peang. Harley Davidson. Beli bensinnya aja nggak kuat kamu. Jangan macam-macam. Kalau Anda hari ini lagi nggak kuat makan, bilang Jehovah Jireh ayam goreng datang, Jehovah Jireh aku pengen makan gulai kambing, Jehovah Jireh Tuhan aku pengen makan nasi yang enak, pengen nasi kebuli, Jehovah Jireh Tuhan aku pengen makan roti, Jehovah Jireh Tuhan aku pengen minum kopi yang enak. Itu dong, saudara. Jangan orang lagi mau makan aja nggak bisa, Jehovah Jireh mau naik balang pakai bautnya, saudara. Jangan. Imanmu itu harus yang benar, saudara. Jangan iman yang ngawur-ngawuran. Ya, dan Anda yang lagi terlibat di dalam hutang piutang, berhenti buka tutup lubang. Minta hikmat, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Nah, kalau di kelas apostolik saya ajarin ya nanti ya. Ada bab, ada satu hari saya belajar di Anda bagaimana menghadapi hutang. Ya, bagaimana? Itu saya ajarin caranya, saudara. Secara hukum, ya maupun secara ngadepin debt kolektornya, termasuk ngadepin debt kolektornya. Nah, saya ajarin kelas apostolik. Nah, saudara, jangan Anda yang sedang terlibat di anak-anakmu lagi kena narkoba segala macam, jangan malah dicak ribut anakmu, jangan stres. Ya sudah, jadilah sahabat. Anda mau apa, udah pasrah. Anak udah kena narkoba, kamu yang salah. Ya doa, bilang Tuhan, kalau memang dia harus jalanin. Anda rawat, bilang, nak, kamu jalanin, nggak apa-apa. Tapi lepas dari narkoba. Nanti habis ini kalau kamu bertobat, Tuhan akan buka jalan. Oh banyak ya, orang-orang yang kena narkoba, dia bertobat beneran. Selama di penjara, dia jalanin itu hukuman, dia doa, dia cari Tuhan. Begitu dia keluar dari tahanan narkoba, dia benar-benar bertobat syaratnya ya. Itu selalu tiba-tiba ada jalan yang luar biasa buat dia. Entah kenapa ya, orang-orang narkoba yang bertobat ini, otaknya pintar loh, saudara. Kreatif dia. Entah kenapa, saya banyak lihat orang-orang kena narkoba yang bertobat beneran ya, bersih. Dan dia cari Tuhan sungguh-sungguh, tiba-tiba dia otaknya pintar, dia bisa cekatan sekali tangannya, saudara. Dia bisa ngerti banyak hal. Selama di penjara dia belajar macam-macam itu, saudara. Saya kadang heran, ya, ini di penjara belajar apa aja kamu?
Saya nggak ngerti anak ini jadi kreatif sekali karena dia bertobat sungguh-sungguh. Kalau yang nggak bertobat ya akhirnya mati saudara, ke overdosis. Anda tugasnya mendoakan kalau perlu puasa. Itulah saatnya Anda puasa buat anak. Kamu jalanin, nanti papa puasa buat kamu nak di luar. Tiap hari papa nanti makan cuma sekali buat kamu. Kamu hidup yang benar ya nak. Papa akan prihatin 20 tahun nanti papa makan sehari sekali buat kamu. Kalau perlu begitu saudara. Anda ingin anakmu selamat kan? Ketok palu, jedek. Ya, nah 20 tahun, jalanin 10 tahun. Selama di dalam penjara 10 tahun, kamu puasa kalau perlu hadiah, anakmu selamat nanti. Tiba-tiba ada mujizat-mujizat yang aneh-aneh. Ya, dia yang memenuhi hasratmu dengan kebaikan. Ya, masa mudamu akan menjadi baru seperti burung Raja Wali, saudara. Tiba-tiba masa-masa hidupmu, ya, Anda tahu yang namanya bagai Raja Wali, bukan terbang tinggi, bagai Raja Wali, dan melayang tinggi. Anda tahu ya, semua pencobaan itu akhirnya Anda lihat, cuman gitu doang. Dan Anda terpakan dan sayapnya nikmati pencobaan itu. Karena saat itu Anda naik kelas, next level. Ayo, saya tahu Anda semua ya, 90% di sini banyak masalah. Ayo next level bareng-bareng, saudara. Kalau kita bareng-bareng itu mantap, saudara. Saya tahu semua, nggak cuma kalian aja yang punya masalah. Rame-rame ini kita 90% punya masalah, saudara. Ya, haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Cinta. Terima kasih Pastor Paul buat firman Tuhan yang